Eskep Nurse MSc, ya Allah. Ini gelarnya aja udah panjang sebelum muncul PhD-nya ya. Beliau ini sebelumnya sempat menjadi dosen Health and Community Nursing Department di FKKMK UGM. Saat ini beliau sedang menempuh pendidikan PhD in Nursing di University Belfast. Oke, Mas Azam, silahkan waktu dan tempat kami. Terima kasih Kak Chavia. Halo semuanya, selamat siang di Indonesia, selamat sore ya di Indonesia, selamat pagi untuk yang berada di UK saat ini. Saat ini terima kasih Kak Chavia sudah dikenalkan, boleh panggil Azam, boleh panggil David. Silahkan mana yang lebih nyaman untuk teman-teman semuanya. Saat ini saya masih menjadi salah satu dosen di Departemen Keperawatan Jiwa dan Komunitas di FKKMK UGM. Saya bekerja sejak 2017 di sana, dan saya juga aktif di organisasi yaitu adalah Alzheimer's Indonesia. Saat ini sedang menempuh second year di Queen's University Belfast, dan beasiswa yang saya dapatkan adalah dari LPDP Budi luar negeri pada 2018 lalu dapatnya. Research interest saya lebih ke psychogeriatric nursing, kemudian ada dementia care, delirium care, sama attitude of the nurses and the students actually. Saya mungkin akan lebih cerita dan emulate lagi ya, emphasize dari teman-teman yang tadi sudah cerita gitu sebelumnya, sharing informasi, pengalaman juga begitu terkait dengan studi di terutama di United Kingdom gitu ya. Kenapa saya sebut United Kingdom? Karena sebagai informasi, United Kingdom itu ada 4 nation di situ. Jadi kalau misalnya teman-teman menyebut Inggris gitu ya, Inggris itu hanya satu bagian dari United Kingdom. Yang warna hijau di situ itu adalah Inggris, kemudian ada Wales, kemudian ada Scotland, dan terakhir ada Northern Ireland yang jadi satu kepulauan sama Ireland sendiri gitu ya. Excuse me, tapi Northern Ireland ini atau Irlandia Utara itu masuk di United Kingdom. Terus kemudian kalau misalnya teman-teman semua ingat gitu ya, ada Game of Thrones, Titanic, itu adalah dua dari banyak khas yang ada di Northern Ireland. Tempat syuting filmnya Game of Thrones itu ada di Northern Ireland. Jadi kalau misalnya di sini ada wisata untuk keliling semua apa namanya tempat-tempat yang digunakan untuk syuting Game of Thrones. Saya baru beberapa yang sudah saya kunjungi, belum semuanya. Kemudian ada juga kenapa saya pasang fotonya Jack and Rose, tapi yang saya maksud adalah Titanic-nya. Titanic itu dibangun di Northern Ireland. Ada museumnya juga di sini. Masih ada beberapa peninggalan dari beberapa kapal yang dibangun seera dengan Titanic itu sendiri. Jadi kalau misalnya penasaran begitu ya, mumpung tadi masih ada di UK, berkunjunglah ke Northern Ireland karena ada banyak tempat-tempat wisata yang seru banget di sini. Terkait dengan scholarship, terkait dengan beasiswa yang bisa didapatkan ketika mau belajar di UK, itu banyak banget sebenarnya. Yang pertama adalah ini terlepas dari mau ambil master maupun mau ambil PhD. Jadi secara in general, kalau di sini kita bisa apply dari supervisor project. Jadi memang ada supervisor project yang mereka membuka aplikasi untuk ambil PhD melalui research yang mereka sudah dapatkan pendanaannya begitu. Kalau misalnya dari Indonesia itu bisa dari LPDP, ada jalur reguler sama jalur dosen begitu ya untuk sekarang, dan juga dari MORA, ini adalah Ministry of Agama kalau nggak salah. Tapi nama beasiswanya Mora. Cuman teman-teman di UGM mungkin nggak terlalu terpapar dengan ini, nanti bisa fokus ke LPDP. Terkait dengan beasiswa yang dari UK sendiri, sayangnya ini spesifik untuk master ya, dan mungkin jadi tujuan teman-teman semua bisa kunjungi ke Chevening di situ. Untuk aplikasinya biasanya di akhir tahun, sekitar bulan September, jadi kalau ini masih bulan Juni, bisa dipersiapkan kalau misalnya memang mau mengambil Chevening di situ. Terus kalau ada pertanyaan nih, apply mana dulu, LPDP-nya dulu atau QUB-nya dulu?
Um, to be honest, saya akan menyarankan apply university-nya terlebih dahulu, baru kemudian beasiswanya. Jadi apply dulu admission dari kalau di situasi saya ada di QUB atau Queen's University Belfast, tapi bisa juga di university lain di UK, baru kemudian apply beasiswanya apa. To be honest, saya tidak melakukan ini. Tapi saya tidak menyarankan yang saya lakukan. Kenapa? Karena di 2018 pada saat itu masih diperkenankan untuk belum memiliki LOA atau Letter of Acceptance. Sedangkan biasanya sebelum periode itu dan setelahnya, jadi mungkin tadi diceritakan juga bahwa sama Kak Yorgi ya, kalau misalnya harus keterima dulu di univnya baru nanti apply LPDP. Karena memang itu yang sekarang jadi prosedurnya. To be honest, saya merasa fortunate banget pada waktu itu, karena waktu itu saya belum berproses untuk admission di QUB. Nanti saya akan juga cerita kenapa sih harus QUB waktu itu gitu ya. Karena saya juga I have no idea why I choose that actually, but later on I will tell you why. Terkait dengan LPDP sendiri, di 2018, saya emulate lagi dengan tadi infonya Kak Diana, bahwa ini di 2018, sudah beberapa tahun yang lalu. Cek lagi peraturan yang baru, karena nama beasiswanya pun juga berubah. Di waktu saya, nama beasiswanya LPDP Budi LN, yang sekarang mungkin berubah jadi LPDP Kemendikbud. Jadi coba dicek kembali untuk beasiswanya sehingga jalur untuk ikut seleksinya itu bisa sesuai. Untuk yang saat itu IELTS-nya masih 6,5, terus kemudian tidak diharuskan unconditional LOA. Sedangkan untuk yang sekarang sepertinya diperlukan untuk unconditional LOA ini. Terkait dengan proses tes, nggak beda jauh sebenarnya dengan Kak Diana. Tadi ada administrasi, kemudian tes TPA, ada psikotes, sama leaderless group discussion. Termasuk di situ ada penulisan IC yang tadi sudah dijelaskan sama Kak Diana. Kemudian setelah proses diterima, nanti setelah keterima LPDP-nya, nanti akan ada proses yang lain seperti persiapan keberangkatan, kemudian kelengkapan unconditional LOA, visa, dan lain sebagainya untuk nanti berangkat studi. To be honest, tadi saya mau menyampaikan bahwa kalau Kak Yorgi ada di generasi online, Kak Diana generasi offline, saya ada di generasi hybrid. Karena di tahun pertama saya mengalami offline full, no fully. Semester 1 datang ke semester 2 masih offline, tapi di semester kemarin, semester 3 dan 4 sampai sekarang ini masih online. Jadi versi saya adalah versi hybridnya begitu. Jadi cocok nih, tadi udah dapat informasi yang online, dapat offline, sekarang hybridnya. Terkait dengan IC, saya mau mengemulate lagi yang disampaikan oleh Kak Yorgi sama Kak Diana, bahwa fokus pada satu hal yang kita akan kembali lagi ke situ. Di situasi saya akan kembali ke employment background saya dan juga organizational background saya, di mana saya aktif di situ, mendapatkan banyak pengetahuan atau pengalaman di situ, dan juga apa yang akan saya kontribusikan akan kembali ke situ. Begitu. Jadi ketika menyusun tadi kontribusi dan lain sebagainya, fokus ke hal-hal yang memang ada di kita, dan usahakan itu diulang tapi nggak bosenin gitu ya, dengan kata-kata yang lain begitu. Karena di terkait dengan kontribusi, saya lebih banyak bicara di Alzheimer's Indonesia, dan juga menyinggung sedikit tentang employment background saya, sehingga dua-duanya saling memperkuat, dan nantinya itu akan jadi gambaran bahwa ini orang punya potensi untuk mengembangkan sesuatu untuk orang lain gitu ya, atau untuk organisasi ataupun di mana tempat dia bekerja, atau in general in Indonesia gitu. Kemudian kalau mau kenalan dengan Queen's University Belfast, tadi teman-teman udah pamer gitu ya univnya masing-masing, saya juga mau pamer nih. Queen's University Belfast, bangunannya tua-tua gimana gitu ya. Jadi bangunannya mirip-mirip yang seperti di sini. Ini namanya bangunan Lanyon Building, kampus utama kami. Jadi kalau misalnya ada kegiatan pertemuan dengan dekan, terus kemudian ada kedubes, atau mungkin kegiatan seminar, simposium, research showcase, itu biasanya ada di sini selama
diperkenankan. Karena selama lockdown yang sekarang, kegiatan itu hampir nggak ada di situ. Begitu. Terus ada di pojokan sana, yang ada di bagian ujung, ini adalah graduate school, di mana teman-teman postgraduate research itu biasanya sering mendapatkan training, termasuk teman-teman dari master degree mendapatkan training di situ. Kalau ini dalam situasi yang normal begitu ya, situasi yang bukan saya, orang yang benar-benar melakukan research dengan baik begitu, mereka akan lihat ranking dan juga credential dari suatu program studi. Jadi saya berikan ini situasi yang idealnya begitu ya. Teman-teman perlu cek kembali teman-teman mau belajar di program studi apa, dan dia ada di ranking berapa di QS World Ranking 2020 yang terbaru. Saya mendapatkan informasi yang 2020, tapi sepertinya udah ada yang 2021. Coba cek kembali, dia ada di ranking berapa. Karena itu bisa jadi kekuatan teman-teman pada saat nanti proses wawancara, terutama wawancara dengan scholarship begitu. Akan berbeda dengan kalau misalnya kita wawancara dengan supervisor begitu ya, karena nanti ada proses seperti itu. Kita bisa juga sampaikan ini, tapi lebih tekankan kalau ke supervisor itu lebih ke apa yang kita mau pelajari begitu. Tapi kalau di LPDP biasanya akan ditanyakan dia masuk ranking berapa, kenapa harus di situ begitu ya. Jadi informasi terkait dengan QS World Ranking ini penting untuk teman-teman tahu program studinya masuk di mana. Lebih detail lagi, kalau tadi QS World, coba cek lagi di UK dia nomor berapa. Sebagai informasi, untuk nursing di sini ada di ranking 10 di UK sendiri. Tadi kalau terkait dengan teman-teman yang di sini, lebih banyak yang terkait dengan farmasi di UK. Jadi farmasi ini sesuatu yang dibanggakan banget dari QUB. Teman-teman di Indonesia banyak juga yang ambil farmasi di sini, baik itu untuk program MPhil maupun program PhD. Jadi bahkan postdoktoral sekarang ada yang dapat untuk programnya di farmasi. Kemudian alasan saya pada saat itu adalah terkait dengan hal ini. Jadi yang saya lihat banget pada saat itu ketika saya mencari universitas adalah supervisornya ada atau enggak yang saya mau tuju, yang saya mau pelajari. Saat ini saya sedang belajar terkait dengan educational intervention pada carers, terutama adult child carers of people living with dementia, sehingga organizational background saya juga mendukung di situ, dan supervisornya ada. Ternyata ada banyak di sini yang mempelajari itu. Sehingga tadi kalau disampaikan Kak Diana tentang uniqueness, coba cek kembali supervisor yang ada di situ, mereka mempelajari atau mereka banyak publikasi terkait dengan yang mau kita pelajari atau tidak. Karena itu akan menjadi satu daya plus-plus begitu ya untuk kita, untuk bisa diterima di situ. Oh, ternyata kamu lihat ya profil kami begitu. Kemudian application admission-nya juga coba dicek kembali, mereka butuh informasi apa saja. Pada saat ini di QUB sendiri masih memerlukan IELTS 6,5 untuk overall-nya, minimal 5,5 di tiap band-nya. Ini adalah alasan terbesar saya untuk mendaftar di sini. Kenapa? Karena IELTS saya cukup terbatas pada saat itu. Overall-nya cukup bagus pada saat itu, tapi ada salah satu band di mana bandnya hanya 5,5. Itu menjadi satu yang penghambat saya untuk memilih di beberapa universitas lain. To be honest, saya bisa melakukan tes lagi. Tapi di tengah saya masih bekerja, jadwalnya padat, dan lain sebagainya, nggak ada waktu untuk belajar lagi, gitu ya, itu udah numpuk semua kerjaan. Jadi tuh nggak kebayang lagi, aduh saya harus pakai, satu kali lagi nih untuk ujian, biar saya bisa daftar lebih lagi. Dan pada saat itu harus diminta daftar, kita mau ngedaftar kemana, begitu. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya cari universitas yang memenuhi, yang saya bisa masuk di situ tanpa harus tes lagi, begitu. Sebenarnya ada satu lagi mirip sama Kak Diana, di US ada yang bisa saya bisa di situ. Sayangnya harus butuh GRE, di mana saya nggak bisa untuk ke Jakarta bolak-balik ke sana untuk tes dan lain sebagainya. Itu agak ribet untuk saya pada saat itu, sehingga pada akhirnya this is the way that I will
get in. This is the only one in the UK, so I will just choose this. Selain tadi ya, supervisornya udah ada. Jadi kalau supervisor udah ada, tinggal cek yang bawah-bawahnya begitu. Dan pada saat itu, alhamdulillahnya proses itu berjalannya simultan begitu antara proses admission di QUB maupun di LPDP yang semuanya saling okay, I got this, I got this, I got this, and then pada akhirnya dapat semuanya di proses admission di QUB dan juga selesai untuk proses PK di LPDP. Terkait dengan supervisor, saya memberikan sedikit informasi di link ini, nanti bisa dikunjungi sama teman-teman kalau misalnya membutuhkan. Terkait dengan supervisor, di situ hubungi dulu supervisornya, kemudian daftar dari supervisor bisa cek di school masing-masing. Di UK sendiri punya pembagian school yang agak berbeda dengan di Indonesia, jadi perlu dicek kembali apakah program studi itu masuk di school yang mana, begitu. Sebagai informasi untuk yang di Queens, school yang saya ada di sini, itu adalah School of Nursing and Midwifery, jadi midwifery di sini juga ada, nanti kalau misalnya tertarik terkait dengan kebidanan, bisa untuk menuju ke di sini. Ada supervisor yang memang spesifik di midwifery juga. Kemudian nanti ada kontak pertama dulu, baru greeting, study plan. Tadi kalau kakak-kakak yang lain menyampaikan study plan itu lebih ke kurikulumnya, kalau untuk PhD lebih ke kita mau melakukan penelitian apa. Again, kita mau daftar penelitian yang proyeknya supervisor atau kita mau bikin penelitian sendiri. Kalau misalnya kita mau apply proyeknya supervisor, maka kita harus belajar tentang research itu tentang apa, dan kemudian kita bikin proposal kita yang mengarah ke sana atau yang mendukung ke arah penelitiannya supervisor, begitu ya. Tapi kalau misalnya kita mau buat sendiri, berarti kita harus punya ide originalnya seperti apa, kemudian nanti biasanya akan ada meeting. Jadi yang saya lalui waktu itu ada 2 kali interview dengan supervisor. Jadi interview yang pertama lebih diskusi tentang study plan dan sekiranya apa-apa yang bisa di-improve dari situ, apakah perlu penelitian dengan metode A, B, C, D, dan lain sebagainya, yang bisa satu yang mau saya sampaikan adalah be realistic, don't be way too much, I think. Di sini tidak harus untuk RCTs begitu ya, harus randomized control trial. Riset-riset yang sekarang sedang banyak dikembangkan untuk di tempat kami itu lebih ke intervensi yang berbasis evidence based. Jadi hal-hal yang seperti itu mungkin akan lebih cocok untuk teman-teman, terutama teman-teman yang belajar di klinis begitu ya. Jadi itu akan lebih bagus kalau menurut saya. Nanti boleh kontak-kontak dengan saya, kira-kira ada pelatihan apa terkait dengan itu, misalnya mau lebih dalam di situ. Kemudian nanti ada second interview, itu dengan calon supervisornya, kemudian dengan PGR director atau postgraduate research director di school masing-masing. Baru kemudian nanti ada unconditional LOA. Apakah saya mulus-mulus aja ketika daftar untuk S3? Enggak juga. Saya mengalami juga proses yang namanya tidak diterima, begitu ya. Jadi saya sempat mendaftar juga untuk PhD by Research terutama di Australia waktu itu. Ada beberapa yang saya daftar, sekitar 15-an program, 15-an research yang saya daftar di situ. Saya hampir dapat satu, but I just not getting it. I end up not getting it. So harus siap-siap untuk mengalami bahwa kita mungkin nggak mendapatkan kesempatan itu, tapi kita bisa dapat di kesempatan yang lain. Jadi be prepare aja untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau teman-teman tertarik di QUB, di sini ada kebetulan salah duanya adalah supervisor saya, jadi Prof. Christine Brown Wilson, itu lebih main supervisor saya, terus juga ada Prof. Kevin Brazil, itu juga supervisor saya. Ada 3 topik utama yang ada di sini, di Queens. Kemudian kalau misalnya cek terkait dengan schools, bisa juga cek di link yang ada di situ. Kalau untuk yang tiap
tema research biasanya kami akan ada meeting tiap bulan sekali begitu ya. Jadi kami dapat informasi, oh satu tema research ini akan ada riset apa saja begitu ya sedang dikerjakan atau yang jadi project ke depan begitu. Kalau tanya tentang PhD-nya berapa lama ya gitu. PhD program itu ada 3 tahun, tapi kita perlu lihat lagi yang dinamakan PhD program di sini itu masuk ke dalam PGR, jadi Postgraduate Research. Kalau tadi Kak Yogi sama Kak Diana bilang ada MSc gitu ya, untuk yang program master, ada yang program master memang nanti itu gelarnya MSI, tapi untuk yang MPhil itu nanti masuk di Postgraduate Research. Saya kurang tahu untuk yang di univ yang lain, tapi di univ saya dan di beberapa univ yang lain seperti University of Nottingham, mereka jadi modelnya adalah kita masuk sama-sama postgraduate research. Jadi begitu saya masuk ke program saya nggak tahu saya mau masuk PhD atau saya mau masuk MPhil. Iya, tujuan utama saya PhD, tapi bisa jadi saya masuknya ke program MPhil. Jadi itu yang ditentukan pada saat diferensiasi. Jadi pada saat diferensiasi ini dilakukan setelah 9 bulan. Jadi kayak hamil ya, 9 bulan proses studi, kita nanti akan ada ujian, presentasi, baru kemudian ada panel review, nanti kita akan ditentukan, kita masuk program yang mana, apakah masuk ke program PhD atau masuk ke program MPhil di situ. Sehingga teman-teman perlu bersiap-siap bahwa, oh bisa jadi ya saya masuk ke MPhil di situ. Terus kemudian ada yang memang dari Indonesia, oke, saya mau masuk MPhil gitu. Jadi itu pun nggak masalah, itu bisa dikomunikasikan dengan supervisor masing-masing bahwa memang aku memang maunya research tapi programnya yang 2 tahun begitu, bukan yang setahun aja gitu. Nah itu bisa dikomunikasikan dengan supervisor masing-masing. Kemudian support yang available sekarang, kalau ini standar ya, teman-teman di UK pasti akan mendapatkan ini. Ada International Office, kemudian Mental Health Student Guidance, Student Union, kemudian English Course. Satu lagi kalau di tiap school biasanya ada English tutor atau tutor yang lain, itu bisa diakses sendiri-sendiri. Untuk program PhD sendiri, sebenarnya di tiap school akan punya program dukungan lain. Misalnya, dan ini biasanya berupa uang. Di tempat saya juga berupa uang, sekitar 900 pound per tahun, itu bisa kita gunakan, tapi bukan untuk dalam bentuk fresh money. Kita bisa gunakan dalam bentuk training, kemudian conference, kemudian pelatihan, begitu ya. Atau kita mau beli barang sesuatu, misalnya, oh laptopnya perlu update nih, gitu kan, atau saya butuh software apa, dan lain sebagainya, itu bisa difasilitasi, tapi kalau untuk barang yang seperti itu, barang fisik nanti akan dikembalikan ke univ, gitu. Sama kayak ada beberapa teman saya, oh saya butuh iPad, saya butuh ini, sehingga semua bisa dilengkapi, tapi nanti di akhir studi diserahkan kembali ke univ, begitu. Kemudian ini untuk yang current PhD student, sangat bervariasi sekali. To be honest, saya waktu itu tidak hadir pada saat foto, karena kelasnya tidak sesuai dengan saya mau ambil begitu. Tapi sangat bervariasi sekali terkait dengan ini. Kadang-kadang kalau misalnya kita komunikasi agak berbeda ya, language yang kita pakai sebenarnya sama-sama English, tapi begitu kenal logat atau aksen, kita datang ke Heathrow, datang ke London dengan language yang British punya biasa, tapi begitu sampai ke Northern Ireland, logatnya sudah berbeda sekali. Jadi logatnya nggak ada lekuk-lekuknya, tapi lebih cepat sekali mereka ketika berbicara, sehingga ketika awal-awal di sini saya butuh adaptasi sekitar 2 bulan lah untuk bisa lumayan mengerti mereka itu. Kalau ngobrol bisa cepat banget gitu ya, saya bisa mengikuti itu mungkin sekitar 2 bulan. Maka dari itu sering-sering untuk ngobrol dengan teman-teman di lokal juga gitu. Kalau sekarang saya bekerja fully di rumah, tapi kalau misalnya kita mau ke univ, ke office boleh. Jadi ada lab base sama research base. Untuk yang dua-duanya kita harus tes negatif gitu ya, COVID selama 2 kali seminggu, atau kita fully vaccinated.
Terus kemudian setelah fully vaccinated pun tetap harus dites COVID juga. Ada lateral testnya di sini yang difasilitasi oleh kampus. Kemudian untuk trainingnya juga seru banget di sini, trainingnya banyak banget kalau menurut saya. Jadi kalau teman-teman nanti bisa kuliah di UK, jangan lewatkan training-training yang mungkin bisa didapatkan di graduate school atau di school masing-masing. Dan tetap terhubung dengan teman-teman yang ada di sini. Karena kalau misalnya tadi di Northern Ireland kok kayaknya di ujung banget gitu ya, banyak orang Indonesia nggak sih? Banyak kok, di sini banyak. Ada sekitar 60 mahasiswa untuk mahasiswa ya, tapi untuk yang warga yang tinggal di sini juga ada beberapa yang tinggal di sini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan studi di UK dan juga scholarship dari LPDP. Begitu. Terima kasih Kak Chavia.